Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Jeffrey Antusaud. You can call me Jeffrey. I am the lecturer in English Language and Education Study Program in Universitas Negeri Gorontalo. Now, I'm going to present you the performance of teaching when I teach in the subject of semantic pragmatics. In the video, I delivered the introductions of pragmatics that held on the 8 meetings. And in that meetings, I explains about a bit about concept of pragmatics, the types of meaning, the cooperative principle, speech act, implicator and presupposition, diaxis, and other example of pragmatics. Now, check it out. Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And very good day, everybody. Yes, afternoon, right? Okay. How are you going? Fine. So, how's your day? Nice, yeah? Good. Did you have a good day today? Yes, Yeah. So, okay. Guys, today we are going to have continue our topic after we pass the mid-semester term about semantic pragmatic. And the previous topic we have already discussed and also passed the examination about semantic. So now we are going to discuss more about pragmatics. But as usually, seperti biasanya, saya mungkin akan membawakan dengan mix by using English and also the Indonesian. So why we can mix the Indonesian English, because we have to know closely about deeply about what is the term and what is the meaning of pragmatic itself. Yeah. Well, but before that, we have to review again what is the semantic first. Yeah. In the previous chapter, we have already discussed about lexical and grammatical meaning, and also the connotative and denotative meaning, literal and figurative meaning, and also the primer and secondary meaning. Is any one of you can a bit explain about what is one of them? Maybe lexical, grammatical, connotative, and denotative, and also literal and meaning, figurative. Siapa yang bisa? What about lexical? Lexical. What about connotative? Connotative yang seperti apa? Yang sebenarnya atau tidak sebenarnya? Yang konotatif yang tidak sebenarnya, kan? Okay, so about denotative yang sebenarnya. Literal. Biasakan ini yang kalian gunakan dalam percakapan. Literally. What is literally mean? Yang sebenarnya juga, kan? Yang sebenarnya. How about figurative? Ini sudah dapat kemarin, loh. Figuratif yang tidak sebenarnya juga, ya. So, ya, a bit about yang kita sudah pernah pelajari bahwa semantik itu related about the meaning. So, the main kinds of meaning yang kita sudah pelajari itu macam-macam. Ada yang namanya sinonim, antonim, polisemi, homonim, hyponym, metonymy, metaphor. Ya. Dan at the last of the end of the semantik yang lalu, kita sudah mempelajari juga tentang component analysis. However, the component analysis yang biasanya kita akan pelajari di research tentang semantik dan pragmatik. Yeah. Mostly about semantic. Yeah. Well,
Because today we are going to have pragmatic things, ya, pragmatic terms. So, kira-kira apa perbedaan antara semantik dengan pragmatik? Kalau kalian sudah mempelajari sedikit mempelajari tentang pragmatik itu sendiri, ada yang bisa melihat? Ya, you may open your handphone because we are free to do this. Okay, talking about semantics, semantics is literal meaning Yeah. word or sentence. But the pragmatics, it was being context of the meaning itself. So the semantic is directly, the pragmatics is based on the context. Pragmatic based on the context. Anyone? Anyone? So yang ada lagi yang lain selain itu. Semantik tentang Semantic about the literal meaning. Pragmatic still with the context. Ada lagi yang bisa bercerita tentang pragmatik? Pragmatic. So, misalnya gini, when I come to this class and it's so hot, and I ask you, then I suddenly ask you, is it good to study with a hot condition? Pertanyaan saya adalah, boleh kita belajar di ruangan yang panas? Literalnya jawabannya apa? No. Apa artinya? Kasih menyala? Menyala AC. Ada lagi? Selain menyalakan AC? Oh, pindah kelas. Ada lagi? Tidak nyaman. Ya, it means tidak nyaman ya. Oke. So, what is the difference between semantic and pragmatic? When I ask you, apa boleh nggak kita belajar di tempat yang panas? Ada yang jawabannya ya. Itu semantik atau pragmatik? Semantik atau pragmatik? Semantically ya, semantically because it's literally ya, literally. Kalau jawabannya adalah ya, iya dan tidak. Yang saya tanyakan itu yang saya dijawab kan. But when I ask you, when with you, your answer is like a turn on the air condition, open the window, we move to the other class. Ada lagi apa tadi? Apa tadi jawabannya? Pindah, tidak nyaman. It means pragmatically, ya. Kalau sehari-hari kan ada yang pacaran, ya kan? Ada yang pacaran mau bilang makan di mana, terserah. Itu pragmatik atau semantik? Pragmatik ya? Ya terserah. Sedikit-sedikit terserah. Padahal itu maksudnya bukan pragmatik ya. Itu pragmatik atau semantik? Pragmatik ya. Kalau saya mau bilang terserah, apa maksudnya? Apa yang maksudnya? CPK. Suruh? Terserah. Apakah ya? Dia masuk Is it pragmatically or semantically? Pragmatik ya. Kenapa harus ada kata terserah? Kenapa jawabannya tadi misalnya when I ask you, is it the hot condition? Kenapa jawabannya harus kasih menyala AC atau mungkin pindah move to the other class? What does it mean? Why should have an answer like that? Karena ada apa? Karena ada? Ya, deeply meaning, mana tersembunyi. Oke, what else? Because ada apa lagi? Context. That's right, yeah. Because we have a context. Man and a boy and a girl, ada yang pacaran, terserah. Karena konteksnya mereka pacaran. Coba kalau yang bukan pacaran, ya. Coba kalau yang bukan pacaran, ya pasti nggak ada jawabannya terserah. Oh, kita makannya mau makan di mana? Oh, makan di ini. Ya, ada yang tidak pacaran mau makan di mana? Makan di ini bagus, ya. Coba kalau ada konteks mereka engage each other, pasti jawabannya terserah. Karena yang satu pingin dimengerti, ya? Yang satu pingin disayangi, it's like that, ya. Yang satu pingin dipahami bahwa kita itu suka makan di mana, gitu, ya. So that's what we need. The context in pragmatic. So okay. So about semantic, about the difference between semantic and pragmatics, there is a context in
pragmatics. But sedikit saya gambarkan bahwa from Edward Interigan there is a semantic have two meanings, the reference and the meanings. Reference itu adalah artinya adalah related to the denotation, makna yang kita denotasikan, ya. Kemudian meaning yang dalam artian semantik adalah makna yang konotasikan, yang sebenarnya, seperti yang yang tidak sebenarnya, ketika dia mengarah kepada makna yang yang figuratif yang seperti tadi, berarti maknanya bisa berjalan. Kemudian from Edward Interigan juga broad semantik, secara luas mereka menggambarkan ada sinteks itu juga bisa jadi makna yang ada tersembunyi dengan pragmatics, ya. Syntax is to analyze formal relationship between one symbol to each other. Hanya satu simbol ke each other. Semantics to analyze relationship of symbols to each object, which are the application of each symbols. So it means hanya bergerak antara satu makna ke makna yang lain. But when we talk about pragmatic to analyze relationship of symbol to the hearers and to interpreters. The point here is the interpreters. Interpreters itu berarti ada yang berkaitan dengan konteks itu sendiri. Bagaimana Anda, how you can interpret the meaning of the question or the meaning of the sentence from the speaker or from the hearer. Bisa jadi ada satu koneksi antara satu dengan yang lain. Okay? This is also the difference between semantic and pragmatics from another expert. Kalau di Leach adalah Leach adalah ahli pragmatik yang biasa, ahli linguistik yang juga biasa mengandalkan ada semantik dan pragmatik, but also Leach give difference or give reference about semantic. The traditionally deals with meaning as a dyadic relation, while pragmatics deals with meaning in a triadic relation. Di sini dimaksudkan adalah dyadic and triadic. Dyadic berarti dua hubungan, ya. Kalau pragmatic ada triadic, three relation, ada speaker, hearer atau interpreter atau namanya konteks seperti yang tadi. Kalau semantik hanya dua, speaker and hearer, seperti yang kita contohkan di awal tadi bahwa ada pertanyaan, ada jawaban. Kalau pragmatik ada pertanyaan, selain ada jawaban, tapi ada eksekusi, ya. Ada konteks, ada aplikasi, ada gerakan, ada solusi, bisa jadi. So solusi, gerakan, what else? Eksekusi. To me it's a kind of context. Ya? Karena kalian act something. Ya? You do something by the conversation between the speaker and the hearer, between me and you. Kalau di pragmatik yang tadi. Okay? Now, in pragmatics, kedepannya kita akan mempelajari tentang, we are going to discuss about speech act. Also, speech act ini kan ada dasar-dasar yang ada semantik yang akan kita pelajari. Kemudian cooperative and politeness principle. What is cooperative and politeness principle? It's a kind of part yang paling jauh yang kita akan pelajari di dalam pragmatik nanti. Kemudian ada implicator and presupposition. Sama aja dia berbicara tentang konteks. But kalau implicator and presupposition, it must yang berkaitan dengan makna juga, tapi beda-beda tipis ya, gitu ya. Ada juga diaksis. Kalau diaksis ada lebih mudah karena berkaitan dengan diaksis tempat, diaksis orang, dan diaksis waktu. Saya mulai sedikit gambaran tentang diaksis dari awal, dari bawah dulu. Bahwa diaksis itu related to, seperti yang saya sampaikan tadi, ada diaksis orang, diaksis tempat, dan diaksis waktu. Orang itu bisa jadi kata ganti orang he, she, it,
ya, diaksis itu. Misalnya saya merujuk kepada seseorang, he is a lawyer, Diaksis orangnya adalah dia itu siapa? Dia itu orang yang misalnya namanya siapa gitu kan, Jeffrey atau siapa, he is ya, merujuk. Begitu juga kalau diaksis tempat, where we can meet each other, what is the meeting held? Oh, tempatnya di mana namanya? Di rumah makan apa gitu ya? Di rumah makan apa? Rumah makan apa? Di Aston misalnya, ada? Aswa, sir. Aswa. Di sini. Oh, di sini. Oke. Rumah makan Aswa. Ya. Diaksis tempatnya ada di rumah makan Aswa, rumah makan. Kalau Aswanya enggak, cuma nama tempat, harus di rumah makan. Clear namanya tempat, diaksisnya tempat. Waktunya jam berapa? Jam 4 sore. Diaksis waktunya tepatnya di jam 4 sore. Jadi kita we are going to have a meeting in Aswa restaurant at 4 o'clock. Jelas itu dalam satu kalimat ada diaksis tempat, waktu, dan orang. We itu siapa? Kalau orang tanyakan, itu orang. Kita yang ada di kelas ini misalnya ya. Atau misalnya HMJ atau apalah gitu ya. Kemudian implikator and presupposition. Yang implikator itu makna yang kedua atau ketiga dari makna yang sebenarnya pragmatically ya, implikator. Atau misalnya kalau di dalam kooperatif prinsipal itu adalah sedikit pelanggaran makna. Ya, begitu. Presupposition juga artinya ada sebuah makna yang kita sudah tahu bersama-sama, tapi tidak perlu dijelaskan lagi. For instance, lagi. Ada seorang yang datang, ada suami istri yang misalnya setiap pagi jam 7, seorang anak ini, istrinya ini melayani dia, suaminya, setiap jam 7 pagi melayani makanan. Someday laki-laki ini, suaminya ini sedikit terlambat makan pagi jam 7. Kemudian dia bertanya kepada istrinya, sayang sudah jam berapa nih? Pertanyaannya jam, ya. Saya sudah jam berapa sekarang? Jawabannya adalah makanan so ready. Makan pagi so ready. Berarti jawaban ketika pertanyaan jam berapa, tentang jam, dan dijawab bukan dengan semantically, ya kan? Tapi jawabannya adalah sudah lewat waktu makan. Itu yang namanya presupposition. Sama-sama paham sudah lewat dari waktu yang ditentukan. Oh, berarti harusnya si laki-laki paham bahwa sudah dari jam 7 ini kerja. Ya. That's presupposition. Cooperative and politeness principle itu yang akan kita pelajari setelah speech act, yang ada beberapa maksim yang ada di dalamnya, dan maksim-maksim di dalam cooperative and politeness principle ini banyak sekali digunakan dalam skripsi. Ya kan? When you read about skripsi, dari sekarang harus banyak-banyak baca skripsi ya, tentang misalnya kalau Anda yang lebih suka ke pragmatik atau lebih suka ke linguistik, ya banyak yang mengambil tentang cooperative and politeness principle. Itu enak. Dalam satu kajian saja bisa ambil satu aja. Politeness atau kooperatif. Dalam kooperatif pun ada 5 maksim yang ada, ya, ada 4 maksim yang ada. Di situ bisa ambil 2 atau 3 aja. Begitupun di politeness principle. Politeness principle banyak tentang maksim-maksim yang dijabarkan oleh politeness principle. Now, in speech act, ya, speech act ini dasar daripada, biasanya orang bilang dasar daripada semantik. Pragmatic. So it means the locutionary, illocutionary, perlocutionary act. Ada juga pendapat lain yang berkaitan bahwa yang menjelaskan bahwa di
Speech act ini ada yang langsung direct dengan indirect, ya. Nah, ada, jadi once again, speech act itu ada dua pendapat, ada yang menjelaskan tentang lokusi, ilokusi, dan perlokusi. The other things atau the other perception ada yang menjelaskan direct, indirect. Yang paling gampang biasanya ada yang bilang direct, indirect, tapi paling banyak orang mengambil tentang lokusi dan ilokusi dalam skripsi, ya. Berarti sudah banyak baca skripsi. Harus dong. Tapi ada juga sih yang indirect speech act. Indirect speech act, ya, karena memang hampir sama dengan illocutionary act, ya, illocutionary act. Cuman beda ini aja, cuman beda apa ya? Nama aja dan pendekatan aja. It's like when we want to apa ya? To slice a bread, kita potong roti, atau to cut a fish, bisa kita potong. Tidak mungkin kita mau memotong ikan pakai pisau roti, atau misalnya kita pakai kita memotong roti, ya, tapi kita pakai pisau daging, ya, nggak dapat kan? Makanya kita maunya apa? Misalnya kalau kita mau memotong roti, yang paling artinya kalau kita motong roti, anggaplah ini direct and indirect speech itu roti, ya. Kalau kita mau motong roti, ya sudah pakai aja teori tentang roti itu, ya. Jangan pakai teori lokusi ya gitu, ya. Atau misalnya menggunakan dengan cooperative manipulation principle, jangan, ya. Pakailah alat bedah atau alat alat potong yang sebenarnya. Jadi kalau kalian mau direct indirect, ya itu aja. So karena ini sudah mau masuk pada semantik dan pragmatik, ada belum lagi mata kuliah linguistik yang mostly do or taken in skripsi, so itu harusnya banyak baca, ya. Apalagi yang mau ambil skripsi tentang semantik praktik. Nah, speech act, ya, speech act dalam beberapa pendapat awal, speech act di sini adalah the modern style of speech begin with the British philosopher John Langshaw Austin, biasanya dipanggil Austin, engaging the monograph How to Do Things with Words. Ini buku yang pertama diperkenalkan tentang speech act, ya, yang dipublish oleh si William James ini dalam pidatonya di Harvard University pada saat itu di tahun 1955, ya. Judulnya yang paling tepat, judulnya How to Do Things with Words. Jadi bagaimana melakukan sesuatu dengan kata-kata. Seperti yang kalau di dalam pragmatik seperti yang saya sampaikan tadi, how to do things with words, melakukan sesuatu dengan kata-kata. When I come to this class, pertanyaannya adalah boleh kita belajar di tempat yang panas ini? Itu kan pertanyaan dalam bentuk kata-kata. Tapi untuk melakukan sesuatu harus dengan pemaknaan yang tinggi, ya, preferensi atau konteks yang jelas. Jadi yang saya sampaikan atau yang saya pertanyakan itu akan berdampak pada sebuah tindakan. Do things with acts, ya. Speech act seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian anak-anaknya si Austin, ya, dari sini publish buku yang berkenaan dengan speech act, in the philosophy of language, ya. Sampai dengan sekarang ini yang saya ambil salah satu guru saya yang ada di Universitas Gadjah Mada, bahwa dia menggambarkan bahwa di speech act itu ada locutionary, bahwa locutionary itu adalah saying something, seperti yang ada satu kata. Kemudian the act of doing something itu
illocutionary act paling banyak diambil, kemudian perlocutionary act, the act of affecting someone. Ini memang paling banyak diambil perlocutionary juga, tapi tidak terlalu menarik. Yang paling menarik adalah illocutionary act of doing something, seperti yang saya contohkan tadi. Oke? Sampai di situ jelas? Jelas. Ya. Kemudian ini sedikit yang gambaran atau contoh about locutionary act. Locutionary Andy is reading a book. They married last week. Tidak berarti makna, bukan tidak berarti apa-apa, tapi maknanya jelas bahwa Andy is reading a book. Ya. They married last week. What is happening are performing something without any tendencies, and it's easy to identify. Tidak ada tendensi, ya. Tidak ada makna apa-apa kan, seperti yang saya tanya tadi bahwa boleh enggak? Boleh. Tidak boleh? Tidak boleh. Itu tidak ada tendensi apa-apa kan? Nah, kalau yang illocutionary act, contoh, Yuli has already done her proposal. Saya menanya, Yuli, selesai dia proposal. Jadi, menurut teman-teman apa? Harus kasih selesai orang punya. Ya, harus selesai jam itu kalian punya dong, ya. Masa dia susul? Ya, masa dia sudah baru kalian? Baik. Misalnya, mentar isik. Harus jaga kesehatan. Oh, Harus jemur, ya. Jaga kesehatan, oke. Ya, mungkin itu kalau jaga kesehatan pada masuk pada perlocutionary act kepada diri sendiri. Tapi ketika when we say mentar isik, apa artinya? Harus dijemur. Beli buah yuk. Baru ada bilang, mentar isik berarti doing something-nya adalah kalian harus ya patungan atau jemur dia atau bagaimana ya. Itu illocutionary act. Sampai situ Pak? paham saya. Oke, yang berikut perlocutionary act. Sorry, sedikit saya bahwa have tendency and hard to identify. Kenapa hard to identify? Karena persepsinya bisa jadi jaga kesehatan atau bisa jadi kumpul uang, ya, you collect some money, buy fruits dan sebagainya, atau jenguk dia. Bisa jadi seperti itu. Well, the perlocutionary act itu adalah my father was sick. Banyak ininya, banyak identifyingnya, ya, bahwa the illocutionary is to apologize ketika mau bilang my father is sick, menikah scholarship to apologize, and the perlocutionary act is to understand the speaker because he didn't come to his friend's birthday. Maksudnya kenapa tidak datang? Andai saya sakit, berarti harus memahami bahwa tidak perlu ada seperti yang tadi. Ini tadi contoh misalnya kalau kita mentari isik, bisa juga itu berarti perlocutionary kita harus menjaga kesehatan atau harus memahami bahwa si mentari tidak datang misalnya pada pesta. Harus lihat dulu konteksnya seperti apa. Ini kan cuma contoh bahwa doing something itu seperti ini, ya. Kemudian direct and indirect speech seperti yang saya sampaikan tadi. Ini paling mudah. Bahwa direct itu ya direct, langsung. Indirect adalah seperti yang tadi, yang tidak langsung. Ya. Misalnya bilang bilangnya apa ya? Open the door please. Itu kan direct ya. Kalau misalnya bilang sorry tapi tangan saya sakit. Padahal konteksnya mau sama-sama keluar. Minta disuruh buka kan? Iya. Kayak gitu. Parah sekali ya. Mati asik. Mati AC. Kasih hidup AC. Ya. Hidupkan AC. Ya. So, apa yang akan kita ini contoh-contohnya, mungkin contoh-contohnya yang sudah ada tentang apa itu direct and indirect, ya. Karena waktu kita mungkin agak sedikit terbatas, so it means that we have to more study about. Jadi ini karena ini baru pertemuan yang awal tentang semantik dan semantik itu sendiri,
tentang locutionary act, ya kan? Kemudian direct and indirect. Mostly about speech act, ya. Speech act. Kalau kooperatif dengan illocutionary act itu kooperatif dengan apa tadi? Politeness principle itu akan dipelajari setelah speech act. Oke? Any question? Cukup ya. Nanti akan kita pada pertemuan yang berikut kita akan ada tugas tentang yang berkaitan dengan semantik. Mostly about pragmatic yang awal, baru ada kemudian tadi ada the difference between semantic and pragmatic, however it is already done, but kita harus refresh kembali tentang semantik, so we can relate between one context to the other context, one meaning to the other meaning by context. Yeah. So I think it's enough for this time. Thank you very much for your attention and have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.